Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8A dan 8B? Baik, alhamdulillah. Yang di rumah juga Bu Fia harapkan semuanya sehat, semuanya baik, dan tetap semangat dalam belajar Bahasa Indonesia SBK maupun pelajaran yang lainnya. Pada pertemuan kali ini di pembelajaran SBK kita melanjutkan materinya di bab 3. Bab 3 kita belajar mengenai seni tari. Seni tari yang kalau kemarin kita belajarnya seni rupa ya. Seni rupa, seni musik, sekarang kita masuk di seni tari. Seni tari ini adalah sebuah seni yang menggunakan unsur gerak. Ya, menggunakan unsur gerak itu adalah unsur utama dalam tari. Kalau kita ketahui, kita hidup di negara Indonesia yang kaya akan budaya, suku, ya. Lalu dari masing-masing daerah itu memiliki kesenian tari, khususnya ya, kesenian tari berbeda dengan daerah satu dengan daerah yang lain. Masing-masing daerah mempunyai seni tari juga yang berbeda ya. Kalau kita di Jawa Timur, kita tahu seni tari yang berasal dari daerah Jawa Timur namanya tari apa? Tari remong ya. Lalu di daerah Bali namanya tari apa? Kecak. Kalau di daerah Sumatera namanya tari apa? Tari piring ya, tari saman ya. Itu setiap daerah memiliki tari yang nama tari yang berbeda. Bukan hanya namanya saja yang berbeda, namun semua gerakan yang ada di dalam tari juga berbeda antara tari yang satu dengan tari yang lainnya. Apakah tari remo itu gerakannya sama dengan tari kecak? Tidak sama atau berbeda ya. Jadi gerakan dari tari dari masing-masing daerah itu menjelaskan bahwa daerah tersebut memiliki keunikan serta keindahan tersendiri dalam budayanya ya. Sebagai pemuda di era tahun 2020 banyak sekali kesenian-kesenian tradisional atau daerah yang sudah ditinggalkan. Mungkin kalian belum pernah tahu ya, belum pernah belajar bagaimana menarikan tari remo, belum pernah. Belum. Bagaimana cara menarikan tari kecak, belum pernah. Tapi ya di luaran sana anak-anak dengan usia remaja itu mereka akan lebih menyukai tarian-tarian K-pop ya, tarian-tarian yang berasal dari negara lain untuk mereka pelajari. Itu katanya lebih tren seperti itu. Padahal budayanya sendiri ditinggalkan, namun mengembangkan budaya orang lain, budaya dari negara lain. Karena Indonesia juga termasuk negara maritim ya, mudah untuk masuk keluarnya budaya gitu ya. Setiap budaya dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia itu sangat mudah. Kalau kita tidak pintar-pintar menyaring semua budaya dan kesenian yang dari luar, itu kita akan terkontaminasi dengan budaya-budaya dari luar. Salah satunya sekarang ini remaja-remaja itu suka dengan ya dance itu ya. Tarian-tarian modern itu lebih dikembangkan. Namun ketika diajak menonton pertunjukan wayang atau tarian-tarian malah lebih malas. Tidak ada yang mau, yang nonton ya hanya kaum-kaum tua. Ini ya, usia ibumu itu saja sudah malas ya nonton pertunjukan wayang. Kalau usia kakek nenekmu mungkin masih banyak yang suka dengan pertunjukan wayang. Apakah kalian juga tahu isi dari apa yang disampaikan oleh dalangnya? Tidak tahu ya. Apakah kalian tahu tari remong itu menceritakan tentang apa? Tari kecak itu menceritakan tentang apa? Belum tahu ya. Nanti kita pelajari di buku ini ada. Jadi seni tari itu seninya budaya atau seninya yang unsur utamanya adalah gerak. Kalau kemarin seni rupa itu ya bentuknya gambar itu nggih. Seni musik itu berarti musiknya, sekarang ini tariannya. Karena seni musik digunakan juga untuk mengiringi sebuah tarian. Oke. Sekarang kita merangkai gerak tari tradisional yang ada pada halaman 31. Tari tradisional sudah ada seiring dengan sejarah berkembangnya tari itu sendiri.
Kira-kira tari itu ada ketika zaman apa? Zaman kerajaan ya. Zaman kerajaan itu tarian sudah ada. Karena apa? Fungsinya tari di sini untuk acara-acara hiburan ketika ada acara-acara ada di kerajaan, ada pelantikan raja, itu yang menghibur ya hanya tarian-tarian itu. Kalau sekarang mungkin tarian-tarian dipertunjukkan di sebuah aula besar, dipertunjukkan seni budaya gitu ya. Bukan dipertunjukkan bebas. Kalau misalkan ada acara 17 Agustus, malam kesenian itu ya, anak-anak kecil masih menarikan tarian-tarian daerah ya, anak-anak usia SD, anak usia PAUD. Tapi kalau yang sudah masuk di SMP, mereka memilih untuk menampilkan tarian modern atau yang disebut dengan dance itu tadi ya. Kita dapat belajar dan mengamati dari sejarah perkembangan tari di Indonesia yang telah diwariskan oleh para seniman tari sebagai hasil karya cipta, yaitu tari tradisional. Apakah masih ada pemuda-pemuda yang belajar tari? Masih. Kalian mengenal Sandrina? Di ajang pencarian bakat apa dulu itu ya? Ya, di ajang pencarian bakat, dia itu adalah anak perempuan yang pintar sekali menari daerah ya, menari tradisional, juga bisa menari modern juga bisa. Sekarang dia masih populer seperti itu, masih ya, masih dari panggung ke panggung. Seperti Soimah itu juga penari sebenarnya, dia pemain teater iya, penyanyi iya, penari iya, semuanya serba bisa itu kalau Soimah itu ya. Wajib nggak kita melestarikan budaya kita sendiri? Wajib ya. Bukan hanya kita tidak harus menjadi seorang penari ya dari panggung ke panggung, tidak seperti itu. Tapi ya sesekali waktu kita tontonlah pertunjukan tari-tari tradisional gitu ya. Dulu SD atau MI pernah nggak nari tradisional? Pernah. Apa? Mentok-mentok? Apa? Tari saman? Tari apa? Tari piring, tari saman, kidang talun. Ya itu bisa. Iya ada memang. Jadi ada tari-tari tradisional yang memang tari asli dari daerah tersebut, ada juga yang dikombinasi ya. Tarinya itu dikombinasi dengan gerakan-gerakan atau namanya disebut dengan tari kreasi ya. Tari kreasi itu tari yang gerakannya dibuat oleh seniman itu sendiri, jadi bukan dari turun-temurun dari dulu. Kalau tari turun-temurun, tari asli itu memang pakem gerakannya ya itu saja gitu ya. Tapi kalau tari kreasi bisa menggunakan musik daerah, lalu dibuat sendiri gerakannya, itu boleh ya. Lalu apa pengertian tari tradisional? Sudah dibaca atau belum modulnya? Kalau kita amati tari tradisional itu apa? Sebuah tari yang berasal dari suatu daerah tertentu ya, suatu daerah tertentu. Tari tradisional adalah tari yang berasal dari suatu daerah tertentu. Dan hanya daerah itu saja yang memiliki, jadi tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari kecak dari Bali. Penari duduk melingkar sambil menggerakkan tangan ke atas sebagai simbol lidah api yang menyala. Ya, penari mengucapkan kata cak 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 itu ya sebagai iringan gerak. Nah, keunikan dari tari kecak tidak hanya pada gerak tetapi juga pada iringannya. Keunikan ini hampir sama dengan tari saman dari Aceh. Penari menyanyi sambil melakukan gerak dengan menepuk hampir seluruh badan dan anggota badan. Kalau tari kecak itu tidak diiringi musik ya, musiknya keluar dari mulut sang penari yang mengangkat tangannya ke atas sambil bilang cak 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 itu ya. Jadi ada satu orang, mereka duduk melingkar yang menandakan tangannya ke atas itu adalah api gitu ya. Bunyi, tepukan, dan nyanyian dijadikan sebagai iringan. Keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari bertema perang di daerah Kalimantan. Gerakan kaki yang tertahan dengan langkah yang lebar memiliki kesamaan dengan keunikan tari cakalele dari Ternate. Ternate itu daerah mana? Ternate? Indonesia. Ternate daerah mana?
Nusa. Oke. Keunikan gerak pada tari daerah di Kalimantan terletak pada gerakan tangan, terutama pada gerak tari gaya perempuan. Jadi masing-masing tarian dari masing-masing daerah juga memiliki keunikan atau ciri khas di geraknya ya, di geraknya memiliki keunikan. Kalau kita kalian pernah menonton orang menarikan tari saman? Itu kan gerakan tangannya ya, yang lincah gerakan tangannya. Ada yang bisa? Kalau sendirian ya nggak bisa lah, harus bersama-sama. Kalau sendirian nggak bisa ya, harus ada temannya tuh. Ini yang kedua, setelah pengertian ada pola lantai dari tari tradisional. Pola lantai pada tari tradisional Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dan garis selengkung. Garis selengkung termasuk pola lingkaran. Jadi ada berapa jenis pola? Pola lantai ada berapa? Tadi apa yang pertama? Garis lurus, ada juga garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran dan garis lurus bisa membuat segi 4, segitiga atau berjajar. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Jadi garis lurus sendiri tadi bisa menjadi bentuk segitiga, bentuk segi 4 ya, atau sejajar ya, atau berjajar itu. Kalau pola lantai ini lingkaran itu bisa dikombinasikan dengan pola lantai garis lurus. Maksudnya pola lantai itu bagaimana? Posisi penari itu loh ya, posisi penari itu bisa membentuk lengkung, bisa membentuk segitiga, bisa membentuk pola segi 4 atau berjajar. Itu kan biasanya kalau kamu nonton tarian itu ada yang satu orang di depan ya, yang misalkan terdiri dari 5 orang. Satu orang di depan, ini yang 4 di belakang begini. Atau bisa juga dengan kombinasi, terus mereka moving ya. Moving itu berpindah tempat. Kalau kalian ingat di pembelajaran drama belum ya? Belum. Kalau ini namanya moving, dari pertama misalkan ya mereka masuk dengan posisi gerakan pertama seperti ini. Lalu mereka moving itu berpindah tempat dengan gerakan seperti ini, namanya pola lantai apa? Lurus atau berjajar ya. Terus setelah ini bisa membentuk lingkaran atau bisa membentuk lengkung juga boleh ya. Jadi tidak harus monoton dari barisan 1, 2, 3, 4, 5 begini terus ya berjajar terus, tidak. Tapi bisa moving atau berpindah tempat. Jadi berbeda pola dalam satu tarian itu tidak masalah. Jadi kombinasi antara pola lantai lengkung dan pola lantai garis lurus itu boleh digunakan dalam satu tarian. Lalu dalam tarian itu kita juga harus menggunakan tata rias serta busana dari tari tradisional kalau kita menarikan tarian tradisional. Disesuaikan ya. Narinya tari saman, tari remo, ternyata kostumnya pakai kostum boyband. Kan tidak cocok ya. Harus disesuaikan dengan kostum atau busana dari daerah yang ada gitu ya. Misalkan dari tarian Jawa ya dari Jawa busananya. Bukan tarian Jawa, busananya busana Papua, kan sudah beda lagi ya. Kalau biasanya itu ada pawai karnaval itu loh ya, pawai budaya itu yang tren itu adalah tarian dari daerah Papua. Terus yang kemarin itu tahun ini tidak ada ya, tidak ada pawai budaya. Kita sebenarnya rindu ya dengan pawai budaya itu, kita kembali lagi mengenang budaya-budaya kesenian yang ada di Indonesia itu sangat luar biasa indah gitu ya kalau dikumpulkan jadi satu. Dari Sabang sampai Merauke semua berpakaian adat yang berbeda, memiliki tarian-tarian yang berbeda, bahasanya berbeda, itu sangat, kalau digabungkan itu wah, Indonesia kaya sekali ya, melebihi kekayaan sebenarnya berupa emas, minyak bumi dan sebagainya. Uang yang kita punya itu budaya lebih luar biasa.
Karena itulah jati diri bangsa kita, yaitu gitu ya. Kalau misalkan itu sudah tidak ada, sudah hilang, berarti Indonesia tidak punya jati diri. Makanya kita sebagai warga negara, sebagai pemuda itu wajib melestarikan. Tata rias ya dan tata busana pada tari tradisional memiliki fungsi penting. Ada fungsi dari tata rias dan tata busana yaitu dua. Yang pertama sebagai pembentuk karakter dan watak. Sebagai pembentuk karakter dan watak. Kalau kalian pernah menonton tarian Ramayana, itu ada yang menjadi Rahwana, ada yang menjadi Anoman, Dewi Sinta, terus satunya lagi siapa? Kok Gatot Kaca? Yang perang melawan perang melawan Rahwana siapa? Sinta itu, Dewi Sinta itu atau Sri Kandi itu ya, itu pasangannya siapa? Arjuna ya, Arjuna. Jadi masing-masing karakter itu punya riasan wajah yang berbeda. Kalau Anoman ya bentuknya begitu ya, seperti kera yang berwarna putih. Lalu Rahwana memiliki karakter wajah atau riasan yang serba warna merah, menunjukkan bahwa Rahwana itu adalah orang yang jahat. Jadi begini, kalau kalian ingin tahu ya, sebenarnya pewayangan atau wayang orang itu kan jenis tarian dengan drama yang digabungkan kan ya. Wayang orang itu seperti itu. Dari karakter masing-masing tokoh, Sri Kandi dengan tokoh-tokoh wanita yang lain itu memiliki perbedaan. Meskipun bentuk wajahnya semuanya cantik, tapi ada perbedaan. Di mana letak perbedaan ketika riasan? Terletak pada ini loh, alisnya itu bentuknya berbeda-beda. Dan ini apa namanya ya? Ada rambut yang dilingkarkan di sini. Apa namanya itu? Seperti ya kalau kita menyebutnya itu hati-hati ya. Tapi kalau perempuan itu ada yang diplungkerke mengarep, ada yang ke belakang. Itu memang di wayang orang itu yang ngeriasi itu ya pakem. Orang-orang yang di tata rias itu pakem, mereka tahu. Oh kamu jadi siapa? Sri Kandi. Bentuk alisnya beda dengan yang lain gitu ya. Jadi tata rias itu menggambarkan suatu watak. Di drama juga sama kan ya, untuk mengeluarkan watak seseorang itu bisa ditunjang dengan riasan. Lalu yang kedua, pembentuk tokoh. Tokoh siapa itu sudah diketahui dari busana dan karakter wajahnya gitu ya. Kalau yang warnanya putih itu namanya Anoman, bentuknya seperti kera. Yang pakai ini apa namanya, kumis tebal, terus pakai punuk di belakangnya, namanya siapa? Gatot Kaca. Terus ada yang punya kuku panjang, namanya siapa? Werkudara atau Bima. Mak Lampir. Wong tokoh pewayangan kok ada Mak Lampir? Karena wayang orang itu juga gabungan antara tari dan drama. Mengapa Bu Fia bahas itu ya. Pembentukan karakter atau watak dan tokoh dapat dilihat pada tata rias wajah yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Selain tata rias, yang keempat di dalam tari tradisional ada properti. Apa itu properti? Properti adalah segala sesuatu yang dibawa ya untuk menunjang penampilan dalam tarian. Kalau tari piring bawanya apa? Oh, saya kira bawa gelas. Bawanya piring ya. Terus ada lagi yang menggunakan tombak, ada lagi yang menggunakan selendang. Itu properti, kipas juga ya, macam-macam. Lalu yang kelima, tari tradisional ada iringannya. Iringan itu berarti musik yang digunakan. Musiknya ini dapat mengekspresikan perasaan. Ini musik berarti pakainya ya juga musik tradisional, musik dari daerah setempat. Oke, itu pertemuan kali ini. Pembukanya di gerak tari tari tradisional, ada pengertiannya, pola lantai, lalu tata rias dan busana, properti serta iringan musik dari tari tradisional. Ada yang ditanyakan? Mboten. Yang di rumah
bisa menambah referensinya melalui mencari di YouTube tarian-tarian yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari gerakan-gerakannya, tari apa jenisnya itu ya, bisa membuka melalui YouTube-nya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, pada pertemuan ini belum ada tugas ya. Sekian dari Bu Fia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.